Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofia Risa Aulia dari kelompok 3, kelas 223 PC. Di sini saya dan teman-teman kelompok saya akan menampilkan tugas praktikum sistem basis data kita yang mengenai tutorial program MySQL. Oke, sebelum masuk ke materinya, izinkan saya memperkenalkan teman-teman kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Harsya Filardi, yang kedua ada Lutfi Febrianur, yang ketiga ada Siva Aulia Fitri, dan yang keempat ada Raffi Nur Muhammad Fauzi, dan yang terakhir ada saya sendiri yaitu Sofia Rizaulia. Oke, sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu MySQL. MySQL merupakan sistem manajemen database relasional atau RDBMS yang bersifat open source berbasis SQL dan bekerja dengan model client server. MySQL ini memungkinkan analis untuk menangani, menyimpan, memodifikasi, menghapus, serta menyimpan data dengan rapi. Lalu masuk ke yang kedua, ada XAMPP, yaitu kumpulan program perangkat lunak open source yang gratis digunakan untuk membangun lingkungan pengembangan web di komputer lokal. XMPP ini memiliki berbagai program dan mendukung berbagai sistem operasi yang umum digunakan seperti Linux, Windows, macOS, dan Solaris. Jadi intinya ini tuh seperti perlengkapan mini untuk membangun dan mencoba website sebelum nantinya si website tersebut diunggah ke internet. Dengan begitu kita bisa bereksperimen dan memperbaiki website tanpa perlu khawatir mempengaruhi website yang sudah aktif. Nah, di sini saya akan membahas sedikit tentang relation model, yaitu pertama ada primary key atau primary key biasa disebut juga sebagai ID dalam sebuah tabel. Nah, pada tabel pelanggan ini primary key-nya adalah ID pelanggan dan di nota penjualan ini ada ID nota. Lalu ada foreign key yaitu ID penghubung yang merupakan primary key dari tabel lain. Nah, di tabel nota penjualan ini foreign key-nya tuh yang ID pelanggan yang dimana itu merupakan primary key dari tabel yang pelanggan atau dari tabel lain. Ya, di sini saya akan mempraktekkan cara membuat database menggunakan XMPP atau XM. Yang pertama dilakukan adalah membuka file XM ya, aplikasinya, lalu start Apache dan MySQL. Kemudian kita buka command prompt-nya. Setelah terbuka, lalu kita ketik cd c slash xm slash bin. Ini adalah untuk merubah direktori tempat file MySQL-nya. Lalu enter. Setelah seperti ini, ketik MySQL. Untuk MySQL uroot ini untuk memberikan kita akses untuk membuat, mengedit, dan menghapus database serta tabelnya. Lalu setelah seperti ini, nah, welcome to the MariaDB monitor. Itu artinya sudah masuk ke database-nya. Untuk memperlihatkan database-nya, kita ketik show database. Nah, di sini sudah ada beberapa database. Nah, di sini sudah terlihat database-nya. Ada information schema, kuliah, MySQL, penjualan barang, dan lain-lainnya. Nah, untuk membuat database, kita ketik create database. Terus setelah create database,
Setelah mengetik create database, lalu masukkan nama database yang akan dibuat. Di sini saya akan membuat data mahasiswa. Ini SQL syntax equivalent corresponding to you is foreign key. Yeah. Lalu saya akan membuat satu lagi table di dalam database mahasiswa, yaitu kelas create table kelas. Nah, untuk yang ini saya sudah membuat table kelas yang di dalamnya ada nomor kelas, mahasiswa ID, matkul ID, semester, dan nilai. Untuk melihat apa-apa saja yang ada di untuk menampilkan tampilan tabelnya, kita tulis di sini desk kelas. Sudah ditampilkan tampilan dari tabel kelas. Nah, berikut adalah tampilan dari tabel kelas yang berisi nomor kelas, mahasiswa ID, matkul ID, dan semester, lalu nilai. Untuk materi selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, perkenalkan nama saya Raffi. Di sini saya akan melanjutkan dari apa yang sudah teman saya kerjakan sebelumnya. Di sini saya akan melakukan update dan delete. Pertama yang kita lakukan adalah kita lihat dulu apa saja yang ada dalam database dengan cara show database. Lalu kita pilih mahasiswa dengan cara kita milih apa yang ingin kita ubah. Teman saya sebelumnya melakukan create database dan seterusnya di database mahasiswa, makanya dari itu kita melakukan update dan delete-nya di mahasiswa juga. Dengan cara use mahasiswa titik koma. Oke. Saya kesalahan dalam penulisan. Perhatikan baik-baik ya adik-adik penulisannya. Nah, kita show table mahasiswa.
des mahasiswa. Salah lagi, kenapa salah bang, nggak tahu. Des, oke, kenapa tadi masih salah bang? Kita coba des tugas. Kita buka satu-satu sepertinya. Des data mahasiswa. Lalu yang kedua databel. Des mata kuliah, dan yang terakhir ada kelas. Oke, sepertinya yang bisa diubah atau ditambahkan ada di ketiga ini, dan saya milihnya di data mahasiswa. Cara mengubahnya itu dengan alter table. Kita akan coba menggunakan sintak use aja, use data mahasiswa. Itu kenapa ini tidak bisa, karena data mahasiswa karena use digunakan untuk database, pemanggilan database. Karena tidak ada database data mahasiswa, maka tidak bisa digunakan. Jadi kita menggunakan untuk menampilkan des data. Nah, di sini ini adalah tabel yang akan kita tambahkan atau ubah dengan cara alter table, dimana di data mahasiswa add column alamat dengan tipe varchar. Apakah bisa add column alamat varchar? Apakah bisa? Kita lihat ketika diubah dengan tanda kurung. Errornya sih. Kita coba dengan tadi mungkin kesalahannya ada pada pengetikan kolom, sepertinya tidak dibutuhkan. Kita coba add alamat varchar. Apakah bisa? Masih tidak bisa diketik. Jadi salah karena harus ada varchar dan ini guys, kurung titik koma. Lalu kita lihat apakah sudah ada des data mahasiswa. Des data mahasiswa doesn't exist. Karena apa guys? Tidak ada ini. Des data underscore mahasiswa. Oke, sudah ada alamat ini. Berarti tandanya berhasil. Setelah kita berhasil menambahkan alamat, mungkin kita coba
nambahin data, memasukkan data ke dalam si tabel ini dengan cara memasukkan data ke dalam sebuah tabel, itu dengan cara menggunakan insert in. Itu nama tabelnya itu data mahasiswa, lalu kolom yang ingin diubah adalah oke, hati-hati dengan tulisan mahasiswa, skor ID, lalu nama, lalu tanggal lahir, jurusan, alamat. Data yang akan dimasukkan dengan values, lalu kita masukkan datanya mahasiswa ID. Karena ini sudah primary key, berarti kita tidak perlu melakukan memasukkan data karena sudah akan di auto incrementkan sendiri. Mungkin primary, jadi kita jadikan no. Lalu nama misal saya Raffi, lalu tanggal lahir saya lagi 6 Juni. Kita cari aman, tidak usah spasi. Juni 2005. Lalu jurusan informatika, alamat Bandung. Jangan tutup. Lalu kita coba kolom Raffi infield list. Kesalahan terletak ini ya di sini. Tanah ini begitu penting ya. Raffi, nama, tanggal lahir 6 Juni 2005, lalu jurusan informatika, alamat Bandung. Masih infield list. Kita coba langsung gini. Lalu kolom mahasiswa ID cannot be null. Oke, karena itu tidak bisa null, maka kita akan ini anak informatika tidak perlu menggunakan cara lama, kita ambil cara cepat ya. Mungkin di null, karena ini bukan auto increment, mungkin tidak bisa. Jadi misalnya dari ID 101 mungkin bisa. Kita coba kesalahan terletak pada ini, karena ini primary jadi tidak usah menggunakan tanda petik tunggal, maka akan jadi seperti ini. Nah, udah bisa ya. Kita akan melihat apakah sudah ada dengan cara select bintang from data mahasiswa. Ini dia select bintang dari semua data mahasiswa. Kita lihat. Sudah berhasil masuk. Lalu selanjutnya kita melakukan pengubahan
bukan pengubahan sih, penambahan menjadi foreign key. Kan ini ada primary, maka di sini ya saya ingin coba ada foreign key-nya. Ini hanya coba-coba guys, jangan ditiru apalagi untuk tugas. Alter dengan cara alter table mahasiswa, table data mahasiswa, add foreign key, data mahasiswa di nama. Kita lihat apakah bisa. Seharusnya bisa ya, tapi tidak bisa karena kesalahan berpikir sepertinya harus berbeda. Jadi kita ambil di sini, kita ambil di SKS masuknya di untuk primary mahasiswa ID L table relation. Yang ini ternyata salah, ini kuningan untuk primary. Ini misalnya dijadikan primary key makan berhasil, tapi karena ini foreign jadinya gagal, maka atau menggunakan atau table relation add foreign key data mahasiswa alter table relation add foreign key relation. Jadinya seperti add foreign key dengan cara kita akan menjadikan relation antara nama dengan nama matkul atau nama dengan kelas. Ya, nama dengan kelas bisa sepertinya. Foreign key data mahasiswa relation karena dia nama dan kelas, kita ambil kelas. Di sini relation antara relation kelas reference kelas ada di matkul ID salah nama SKS nomor kelas. Oh iya, salah, berarti kita mainnya di nomor kelas. Kelas sudah benar. Nomor sel, nomor kelas reference di tabel kelas, reference kelas kemudian nomor
kelas. Oh, ngomong ya. Kita coba ya finalnya syntax check the model response syntax. Tidak bisa karena saya salah mengetikkan reference-nya. Jadi yang benar adalah reference. Di sini kurang coba lagi. Sorry. Tapi maksudnya doesn't exist. Kita akan ubah. Nah, ini setelah tadi saya cari-cari ternyata di sini saya menyambungkan dari kelas di mahasiswa ID dengan reference. Ini akan membuat mahasiswa dalam tabel mahasiswa dengan kelas dalam tabel kelas, lalu akan menunjukkan menggunakan grade tabel kelas. Ini ada, ini sudah berhasil berarti. Lalu karena kita sudah melakukan update dengan cara menambahkan alamat di sini dengan banyak pembahasan error di sini, yang akhirnya benar karena ini enter table mahasiswa alamat varchar menghasilkan alamat, lalu kita mengisikan data pada field atau kolom ini yang di data mahasiswa, isinya sebagai berikut seperti ini. Lalu yang terakhir kita menghubungkan antara tabel mahasiswa ID sama kelas dengan primary key, nomor kelas mahasiswa, foreign key di sini. Ya, seperti itulah atas kurang. Yang terakhir ada kita karena coba-coba, ini hal yang coba-coba latihan tutorial tapi dengan kesalahan yang banyak sebagai pembelajaran. Di sini kita terakhir akan, karena tadi tentang relasi sebenarnya yang di CMD juga sulit untuk dimengerti, maka inilah tampilan relasi yang sudah saya buat atau antara mahasiswa ID dengan kelas mahasiswa ID yang ada di kelas. Ini adalah relasi antara data mahasiswa dan kelas. Mungkin sekian yang saya kerjakan. Untuk materi selanjutnya atau kasus selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya akan saya lanjutkan ke pembahasan berikutnya ya. Nah, kita tulis dulu program awalnya, kode awalnya. cdc sampipi mysql bin MySQL Nah, kalau udah masuk MariaDB berarti kita udah bisa nih, udah masuk ke SQL-nya gitu ya, udah bisa membuat database baru gitu ya. Nah, pertama-tama kita lihat dulu udah ada database apa aja gitu di dalam sini. Kita pakai show, caranya show databases. Nah, di sini tuh ternyata udah ada beberapa database, contohnya ada information schema, kuliah, MySQL dan lain-lain. Nah, di sini saya mempunyai sebuah studi kasus di mana buatlah sebuah database baru dengan nama penjualan barang. Kemudian gunakan database tersebut untuk membuat tabel-tabel.
tabel diagram relation. Nah, di sini kita disuruh buat nanti tabelnya ada 4. Oke, yang pertama kita buat dulu database-nya. Tadi nama database-nya penjualan barang. Caranya ya kita create database, kita buat database baru. Tadi namanya penjualan. Nah, di sini kalau ada 2 suku kata atau lebih gitu ya, cara spasiinnya itu nggak bisa langsung pakai spasi, tapi harus pakai underscore. Create database penjualan barang. Nah, query oke, berarti database kita udah dimasukin nih ke database yang di sini. Udah masuk database yang tadi kita buat. Lalu kita cek sekarang, apa udah masuk atau belum. Show databases. Nah, udah ya, udah masuk nih penjualan barang. Oke, tadi kita disuruh bikin tabel ya. Nah, sebelum itu jangan lupa kita gunain dulu mau pakai database yang mana. Soalnya di sini masih MariaDB non. Kalau di sininya masih non, itu artinya data atau elemen apapun atau tabel yang akan kita buat nantinya nggak masuk kemana-mana. Nih ya, kita contohin. Contoh create table penjualan, contoh ya, penjualan, enter nama char 5. Nah, ini pasti error, soalnya si tabel penjualan ini yang isinya ada nama dengan karakter 5, batasnya 5, ini tuh bingung, jadi mau dimasukin kemana, soalnya masih non ininya. Jadi mau dimasukin ke sini kah, ke sini atau kemana gitu. Makanya sebelum itu kita pilih dulu kita mau pakai database yang mana. Nah, caranya use atau gunakan penjualan barang. Penjualan harus sama nulisnya ya, harus persis gitu, penjualan barang. Use penjualan barang. Nah, ini udah nih, MariaDB udah ada penjualan barang. Nah, kalau udah kayak gini berarti kita udah siap nih masukin elemen atau data apa lagi yang akan dimasukkan ke dalam database penjualan barang. Tadi kita disuruh membuat 4 tabel ya. Yang pertama tabel pelanggan. Oke, kita buat dulu tabel pelanggan. Create table pelanggan. Create table pelanggan. Nah, kalau mau bikin table itu nggak pakai tikom, tapi pakai kurung buka. Di dalamnya ada ID pelanggan ya, tadi ID pelanggan kita pakai char aja, batasnya 5 misal ya. Terus tadi kita lihat lagi. Nah, di tabel pelanggan ini, ID pelanggan itu sebagai PK. PK itu adalah primary key-nya. Lalu kita langsung tambahin di sini primary key. Primary key-nya kita langsung jadikan primary key. Lalu ada nama ya tadi. Char batas, kita kasih batas. Terus nama, alamat pekerjaan, alamat, kita pakai char, pakai char aja deh, char misalnya 30, pakai char, nama, alamat pekerjaan, terus nomor KTP dan nomor telepon. Kalau 2 kata inget ya, spasinya pakai underscore. Integer 13
nomor telepon. Itu semua. Nah, kalau ini kan tadi elemen akhir ya, itu elemen penutup gitu sampai nomor telepon. Makanya di sini kita tutup lagi pakai kurung tutup buat pasangan yang ini. Baru bismillah. Nah, kiri oke. Berarti tabel yang ini tuh, tabel pelanggan ini tuh udah masuk, udah ditambahkan ke dalam database penjualan barang. Nah, sekarang kita cek apakah udah masuk. Caranya kalau cek table tuh bukan pakai show ya, tapi pakai dash. Tabelnya tadi tabel apa namanya? Dash pelanggan. Nah, udah ya tuh. ID pelanggan sebagai primary key. Nah, sekarang kita lanjut ke tabel yang kedua, nota penjualan. Di sini kita buat lagi sama kayak tadi, create table nota underscore penjualan. Nota penjualan ya. Penjualan. Nota penjualan. Nah, tadi tuh elemennya tuh ada ID nota, ada tanggal nota, ada total, dan ID pelanggan. Nah, ID pelanggan ini FK, berarti sebagai foreign key-nya. Sedangkan ID nota ini sebagai primary key. Kita buat dulu ID nota sebagai primary key. ID nota. ID nota itu kita pakai cara aja. Nah, sebagai primary key ya, kita jadiin primary key. Terus ID nota ada tanggal nota, tanggal itu integer 6 ya. Tanggal nota, terus ada total kita pakai integer juga, soalnya pasti angka harga gitu ya. Kita buat batasnya di sini 10 contohnya. Terus yang terakhir ada ID pelanggan. ID pelanggan ini tadi char 5. Nah, kiri oke, kita udah buat juga tabel tabel nota penjualan. Sekarang kita lihat, kita dash nota penjualan. Nah, ya udah ya, ID nota sebagai primary key. Cuman tadi untuk ID pelanggan ini juga sebagai foreign key. Nah, ini kan masih belum ya. Nah, gimana caranya kita tambahin ID pelanggan ini sebagai foreign key? Nah, di sini caranya kita pakai alter table. Jadi buat mengedit ya, ngedit tabel ini. Alter table apa ini? Tabel nota penjualan. Nota penjualan, kemudian add foreign key, pada foreign key-nya sebentar, tadi tuh gimana? Foreign key-nya di ID pelanggan ya.
foreign key-nya di ID pelanggan. Sebentar. Oh iya, kita buat di ID pelanggan. ID pelanggan harus sama ya nulisnya. ID pelanggan reference menurut reference menurut reference pelanggan ini nih. Reference pelanggan yaitu ID pelanggan. Nah, kiri oke nih. Sekarang kita lihat apakah udah nota penjualan. Nah, udah ya nih, ID notanya sebagai primary key dan ID pelanggannya sebagai foreign key. Jadi ID pelanggan yang di nota penjualan ini tuh nanti bakal nyambung ke sini nih. Ke ID pelanggan ini. Kayak tabel di soal. Nah, jadi yang jadi primary key di sini tuh nanti akan dipanggil lagi tetapi sebagai foreign key gitu di tabel selanjutnya. Jadi foreign key ini tuh penyambung yang ini. Jadi tetap ID pelanggan itu tetap sama itu. Jadi ID pelanggan ini di tabel pelanggan ini akan terpakai atau terpanggil lagi di nota penjualan ini. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Oke, untuk 2 tabel selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya berikutnya ya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan apa yang sudah teman saya kerjakan tadi. Di sini saya akan membuat 2 tabel terakhir, yaitu tabel barang dan tabel detail penjualan. Caranya sama. Yang pertama kita ketik kodenya create tabel barang kurung buka, enter, yaitu isinya ada apa aja. Isinya itu ada ID barang sebagai primary key, nama barang, harga, dan stok. Mari kita buat dulu yang pertama, ID barang. ID barang 5 saja cukup. ID barang menggunakan primary key, berarti di sininya masukkan primary key-nya juga. Primary key, koma, enter, lalu ada nama barang. Kita pakai char aja. Kita pakai char 15, koma, enter, lalu ada harga kurung buka 3, tutup, koma, enter, lalu yang terakhir apa ya ini? Nama ID barang, nama barang, harga, yang terakhir stok. Tiga saja cukup. Bentar. Sorry.
kenapa error tadi? Soalnya di sini harusnya kurung tutup lagi untuk mengcopy kurung buka yang di sini, lalu titik koma. Mari kita ulang. Create table barang kurung buka. Nih, B-nya ketinggalan. Enter, ada ID barang. Seperti yang saya bilang tadi, di sininya ada primary key, ID barangnya jadi primary key, jadi kita masukkan sekaligus primary key-nya. Enter, lalu barang. Ini ada yang salah lagi nih, ini-nya kelewat. Ini feature, apakah nanti bisa? Tidak tahu. 15. Lalu harga. Terakhir total. Tutup lagi, titik koma. Nah, masih nggak bisa. Kenapa? Karena saya tadi tipe ini di bagian ID barang. Kita ulang. Kita ulang. Buka ID barang. Enter. Ringki. Koma. Nah, ini saya benar lalu. Barang. Char. 12 koma. Koma. Total. Kurung tutup lagi, lalu titik koma. Nah, ini sudah benar. Nah, lalu kita cek dengan cara kalau ini penjualan, nanti yang muncul penjualan berarti barang. Ini salah lagi nih. Ini barang. Titik koma jangan lupa. Nah, sudah muncul nih. Lalu kita bikin tabel yang terakhir, yaitu detail penjualan, yang dimana ID notanya menjadi primary key sekaligus foreign key, dan ID barangnya juga sama, lalu jumlah dan harga. Mari kita buat. Caranya sama. Create table, namanya detail jual, berarti namanya jual aja. Namanya table jual, kurung buka, enter. Ada ID nota, ID barang. Ya. ID nota. Sebagai primary key dan foreign key. Foreign key, koma, lalu ada ID barang. Sama seperti ID nota, kita tambahkan primary key dan foreign key. Lalu ada jumlah.
yang terakhir ada apa ya, saya lupa. Oh, harga kita samain aja. Ini harganya segini aja deh. Nah, jangan lupa kurung tutup lagi, lalu titik koma. Nah, ini error nih, kenapa nih? Oh, tidak bisa dibarengi kayaknya. Kita buat ulang. Tabel jual. Sebagai primary key, lalu ID barang sebagai primary key juga, lalu ada jumlah dan yang terakhir harga. Kurung tutup titik koma. Loh, kok ada yang salah nih? Kita buat tanpa primary key dulu, coba. Lalu harga. Oh, jumlah dulu. Kurung tutup, titik koma. Nah, kalau ini sudah benar nih. Terus kita cek tabelnya dengan cara dash jual. Ini salah nih. Titik komanya ketinggalan. Dash jual titik koma. Nah, ini sudah ada. Berarti nanti kita tambahin ID nota dan barang sebagai foreign key dan primary key. Caranya menggunakan alter table. Ntar saya lupa. Alter table jual add primary key jual ID. Kita coba titik koma. Oke, kita cek. Sudah menjadi primary key.
Terus ID barang kita buat juga menjadi primary key dengan cara yang sama. Kita table add primary key jual ID barang kurang tutup titik koma. Salah nih. Kita coba. Kita coba foreign key dulu. Foreign key ID kita kurang tutupnya. Kita coba si ID nota ini jadi foreign key dulu. Kita reference access pelanggan. Kita coba references penjualan yang di atas ini. Titik koma. Masih gak bisa. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebih seperti ini untuk dua tabel terakhir. Ini tabel jual dan tabel barang. Seperti ini hasil akhirnya yang nanti akan nyambung juga menjadi seperti ini. Terima kasih. Nah, itulah yang dapat saya dan teman-teman kelompok saya sampaikan untuk tugas praktikum sistem basis data ini. Mohon maaf bila banyak kekurangannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.